Nenek ini dipegang oleh dua orang tentara dan tiba-tiba dari belakang bahu sebelah kirinya ditusuk oleh tentara lain. Besi panjang yang ujungnya terlihat sangat tajam dan mereka langsung menusukkan besi itu ke paha pria tersebut. Setelah mendapatkan uang itu, orang tersebut kabur begitu saja. Namun kata sosok ini bahwa dia akan menggenggam jiwanya sampai ke anak cucunya. Dan seperti mengutuk bahwa hidup orang itu akan menderita. Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral. Kali ini kita akan membahas dan menjelajahi sebuah rumah tua di Bilangan, Jakarta Pusat yang dulunya di tanah rumah ini memiliki kisah tragis yang pernah terjadi di masa lampau. Juga beberapa kejadian yang kurang mengenakan yang terjadi saat ada yang tinggal di rumah tersebut. Rumah itu beberapa kali disewakan, namun ujung-ujungnya pasangan suami istri yang tinggal di sana pun berakhir dengan perceraian. Serta beberapa kesaksian warga sekitar yang diganggu oleh beberapa makhluk astral yang ada di rumah itu. Jadi tim Mata Astral mencoba mendatangi rumah tersebut. Rumah ini tidak terlalu besar, hanya memiliki satu kamar tidur saja dan lantai 2-nya sudah pernah terbakar dan sudah rusak. Jujur aku langsung tertarik untuk melihat bagian dapur belakang. Karena dari awal masuk sudah seperti ditarik dan mencium bau lain dari dalam dapur. Saat sampai ternyata ada kamar mandi berdekatan dengan dapur dan ada sosok kuntilanak bermata merah dan energi dia sangat negatif dan juga jahat. Sosok kuntilanak ini sangat suka mengganggu warga sekitar. Dan ternyata mereka juga sering melihat kuntilanak itu menampakkan diri kepada mereka. Ada yang suka seperti sedang menggedor-gedor pintu rumah, padahal rumah itu kosong. Dan juga ada warga yang tinggal tepat bersebelahan sering mendengar suara tangisan dan tertawa perempuan. Ada juga suara ketukan pada dinding rumah karena rumah mereka berdampingan dengan rumah kosong itu. Dan saya juga merasakan di sini ada sosok seorang nenek-nenek dengan pakaian chongsam, sedikit bongkok, dengan rambut yang cukup berantakan. Setelah saya mencoba untuk berkomunikasi, itu tidak mendapatkan informasi apapun. Dan akhirnya ada kesepakatan bahwa kita akan kembali lagi pada malam hari agar energinya lebih kuat dan juga makhluk astral yang belum terlihat sosoknya akan keluar pada saat malam. Nah, akhirnya tim Mata Astral mengunjungi rumah tua itu pada malam hari. Suasana sudah pasti lebih berbeda, aura dari rumah tersebut semakin berasa dan tekanan dari luar pun sudah bisa aku rasakan. Pada saat masuk ke dalam, bau darahlah yang pertama kali tercium oleh aku. Dan energi negatif di dalam rumah lebih besar dibandingkan siang hari. Dan juga tekanannya lebih besar, baru masuk saja, bahu sudah terasa sangat berat dan juga udara di sini sudah terasa sangat pengap. Kita mencoba masuk ke dalam dapur dan pada saat kita akan sampai, salah satu tim kita mendengar suara senandung perempuan. Dan juga ada suara seperti mengerang yang aku dengar di sini. Kuntilanak mata merah pun masih ada di dalam rumah ini. Dan kali ini dia menyuruh kita untuk pergi dari sini. Aku bertanya ke kuntilanak tersebut mengenai rumah ini dan juga tentang kasus perceraian yang sering terjadi di rumah ini. Dan ternyata dia bilang dia ada ikut campur dalam urusan itu. Karena menurut kuntilanak ini semua berawal dari pasangan pertama dan kedua yang tinggal di rumah ini. Dulu sering adanya cekcok, hubungan yang kurang sehat. Jadi energi negatif itu keluar dan menjadi makanan untuk sosok kuntilanak ini. Ternyata ditambah juga sosok kuntilanak ini tidak suka jika melihat adanya pasangan yang tinggal di sini. Dia lebih sering bermain-main dengan pikiran si pria karena lebih cepat terpengaruh. Dia bilang bahwa emosi pria lebih mudah untuk dimainkan. Dan ada beberapa lagi pasangan yang menyewa rumah tersebut dan ujung-ujungnya hubungan mereka berakhir dengan perceraian. Jadi kalau lagi di rumah,
Sosok kuntilanak ini sering membuat pasangan tidak nyaman dengan bisikan-bisikannya dan juga membuat pikiran mereka kalut, galau, dan juga resah jika berada di rumah. Akhirnya aku tekankan untuk tidak ikut campur urusan manusia lagi dan juga aku tekankan untuk tidak mengganggu warga sekitar lagi. Aku tidak bisa berlama-lama untuk berkomunikasi dengan kuntilanak ini karena semakin lama aura negatif di rumah ini semakin kuat. Seperti akan ada yang datang lagi. Saya memutuskan untuk pindah ke kamar utama di rumah ini karena disitulah titik di mana bau darah sangat tercium dan tekanan di dalam kamar ini lebih kuat dibanding lokasi lain. Akhirnya aku siap untuk melihat kembali ke masa lalu melalui energi yang ada di sini. Apakah benar rumor yang dikatakan? Butuh waktu tidak lama untuk aku melihat kembali seperti apa ternyata dulunya di daerah ini sangatlah hijau. Belum ada aspal sama sekali, masih tanah kuning. Aliran air yang cukup luas dan juga deras, banyak sekali pohon kelapa menjulang tinggi. Jujur ini sangat-sangat nyaman sekali berada di lokasi ini dan ada beberapa orang yang berjalan kaki yang terlihat di sini. Tapi lokasi ini terlihat seperti daerah dengan pohon-pohon tinggi yang menumbuhi di sini yang didominasi oleh pohon kelapa. Dan pada saat itu setelah melihat sebentar tiba-tiba bau darah itu tercium. Dan aku seolah seperti tertarik ke arah sana. Disitulah aku melihat pembantaian yang dilakukan oleh beberapa tentara terhadap masyarakat. Ada banyak masyarakat berlarian yang aku lihat di sini dan mereka dikejar oleh tentara-tentara itu. Mulai dari anak kecil hingga orang tua. Ada yang sampai ditembak karena mereka terkesan berlarian menjauhi dari kelompok tentara itu. Kemudian pada saat sudah tertangkap, mereka disiksa dan juga dibunuh oleh tentara-tentara itu. Saat aku masih menyaksikan itu, tiba-tiba saja saya ditarik dan masuk ke dalam badan salah satu orang yang menjadi korban tersebut. Korban tersebut adalah seorang nenek tua. Nenek ini dipegang oleh dua orang tentara dan tiba-tiba dari belakang bahu sebelah kirinya ditusuk oleh tentara lain. Seperti pedang yang disambungkan di pistol tentara itu, sampai berkali-kali. Aku melihat jelas saat pisau berwarna perak itu menembus bahunya. Kemudian setelah menyiksa bagian bahu, tiba-tiba pisau itu ditancapkan tepat di sebelah kiri perut si nenek ini. Dan di saat itu juga aku ditarik dan berpindah lokasi melihat kejadian yang lain, di mana aku berada di tubuh seorang pria dipaksa berbaring dan diinjak beberapa orang. Dan tiba-tiba ada dua orang tentara membawa besi panjang yang ujungnya terlihat sangat tajam. Dan mereka langsung menusukkan besi itu ke paha pria tersebut. Aku sudah tidak bisa lagi menjelaskan rasa sakitnya seperti apa di sini. Karena besi itu ternyata juga sangat panas. Sampai seperti bau daging gosong yang tercium. Di sini aku benar-benar merasakan sakit yang sangat luar biasa. Benar-benar tidak bisa lagi aku gambarkan kondisi ini. Sebelum aku sempat sadar 100% dan keluar dari rumah ini, ternyata kita kedatangan satu sosok hitam, besar dan juga tinggi, bertaring dengan mata yang sangat merah dan juga mulutnya meneteskan darah. Dan sosok ini adalah penguasa di rumah tua ini. Dan sosok ini ternyata ingin berkomunikasi dengan tim mata astral. Ternyata sosok ini sudah tahu akan kehadiran kita dan juga tujuan kita ke sini. Dan ternyata badan aku yang digunakan sebagai mediasi untuk berkomunikasi. Sebenarnya sosok ini berasal dari luar, namun dia tidak menyebutkan lokasi tepatnya dari mana. Pada saat berkomunikasi dengan sosok ini, ternyata rumah ini sering didatangi oleh banyak orang untuk meminta nomor togel dan juga mengharapkan kekayaan. Katanya mereka rela memberikan apa saja asal mereka bisa mendapatkan kekayaan itu. Kemudian sosok ini berkata bahwa dia sempat memberikan nomor kepada satu orang yang pernah datang dan ternyata nomor itu keluar dan dia pun menang. Namun perjanjian dengan sosok besar ini
tidak ditepati. Setelah mendapatkan uang itu, orang tersebut kabur begitu saja. Namun kata sosok ini bahwa dia akan menggenggam jiwanya sampai ke anak cucunya. Dan seperti mengutuk bahwa hidup orang itu akan menderita. Sosok besar ini sebenarnya sangat benci dengan manusia karena ketamakan manusia tidak bisa dirubah. Pasti selalu ada. Jika sudah mendapatkan, terkadang tidak bisa menepati janji yang sudah mereka berikan. Sosok ini tidak segan-segan untuk mengejar atau menyiksa manusia-manusia seperti itu. Karena sudah terlalu banyak energi yang berkurang, aku menarik diri. Jadi aku bisa simpulkan memang tempat ini, lebih tepatnya di tanah ini, merupakan tempat yang dulunya sering terjadi pembantaian karena dari masa lalu yang terlihat. Dan di sini juga yang semakin lama semakin tercium bau darah yang cukup kuat. Untuk teman-teman semua, janganlah kita meminta apapun dari makhluk-makhluk seperti ini. Berdoa saja kepada Tuhan dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hidup berkecukupan dan sederhana sudah akan lebih baik daripada kita mementingkan gaya hidup yang tinggi yang akhirnya menjerumuskan kita. Karena yang instan itu tidak selalu baik, justru mendatangkan resiko besar bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Jangan putus asa, selalu berusaha, jangan lupa untuk menyemangati diri sendiri dengan harapan dan juga berdoa kepada Tuhan agar semua yang kita lakukan atau kita usahakan diberikan kelancaran. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus. Subscribe, like, dan share YouTube kita. Dan juga follow IG dan TikTok kita di Mata Astral ya. Sampai jumpa di jelajah berikutnya.